Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Berikut ini adalah pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan untuk kelas 11. Materi yang akan disampaikan adalah mengenai pengertian notula rapat. Apa itu pengertian notula rapat? Ya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa notula adalah catatan ringkas mengenai jalannya persidangan atau rapat atau pertemuan serta hal yang dibicarakan dan diputuskan selama jalannya rapat. Istilah notula sama dengan notulen, jadi tidak asing lagi atau sama saja notula ataupun notulen. Yang keduanya adalah merupakan kata-kata baku. Namun dalam kesehariannya kata-kata notula lebih sering digunakan. Adapun seseorang yang menulis notula itu dinamakan notulis. Jadi notulis itu adalah mereka-mereka yang melakukan menulis ketika jalannya rapat. Berikut ini adalah jenis-jenis notula. Terdapat dua jenis notula, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada notula harafiah, yang kedua ada notula rangkuman. Nah, apa pengertian daripada notula harafiah dan notula rangkuman? Yang berikut ini adalah pengertian daripada notula harafiah. Notula harafiah ialah laporan atau pencatatan secara menyeluruh kata demi kata, tanpa menghilangkan atau menambahkan kata lain dari seorang penulis. Notula harafiah biasanya berbentuk dikte atau catatan stenografi, menulis kembali hasil rekaman dan gabungan dari keduanya. Jadi ketika menulis notula harafiah itu bisa berupa tulisan stenografi yang disingkat-singkat atau menulis kembali hasil dari rekaman, dan juga bisa merupakan gabungan dari keduanya. Kemudian yang dimaksud dengan notula rangkuman. Nah, notula rangkuman adalah laporan ringkas tentang pembicaraan di dalam rapat. Oleh karena itu, notulis harus terampil menilai isi pembicaraan dari setiap peserta rapat. Notulis harus dapat memilih dan memilah setiap pembicaraan. Hal-hal yang ditulis adalah hal-hal yang sesuai dengan tema dan tujuan rapat. Nah, dalam notula rangkuman ini berarti adanya kecakapan seorang notulis dalam memilah dan memilih setiap pembicaraan dan mencatatnya dalam sebuah notula. Notulis harus mampu meringkas setiap pembicaraan dan menuliskannya dalam kalimat yang efektif, yakni kalimat yang jelas, singkat, dan tepat serta dapat dipahami oleh orang lain. Ini adalah yang dilakukan ketika notulis membuat notula secara rangkuman. Untuk itu, seorang notulis harus terampil mendengarkan setiap pembicaraan, meringkas, mencatat sambil mendengarkan pembicaraan berikutnya selama rapat atau pertemuan itu berlangsung. Berikutnya adalah beberapa fungsi kegunaan notula sebagai berikut. 1. Sebagai dokumen dan alat bukti. Kedua, sebagai sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir. Nah, jadi kegunaan dan fungsi notula adalah bisa dijadikan sumber informasi bagi mereka-mereka yang pada saat pertemuan itu tidak bisa datang ataupun hadir. Ketiga, sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Nah, dijadikan bukti apabila ada rapat-rapat susulan. Kemudian yang keempat, sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Yang kelima, notula bisa dijadikan juga sebagai dokumen. Kemudian sebagai alat untuk rapat semu ya. Nah, di sini adalah syarat-syarat notula ya. Untuk menjadi seorang notulis yang handal, diperlukan beberapa keahlian yang harus dimiliki seorang notulis. Seorang notulis harus mampu 1. Mendengarkan dan menulis, ya, mempunyai daya konsentrasi yang tinggi. Kedua, memilah dan memilih hal yang penting dan yang tidak penting. Ketiga, memiliki konsentrasi yang tinggi. Ya, maklum ketika jalannya rapat itu bisa saja rapat itu berlangsung dengan alot, banyak pembicaraan, membutuhkan konsentrasi yang tinggi dari seorang notulis. Yang keempat adalah
bisa menulis cepat atau stenografi ya, walaupun sekarang stenografi itu seringkali tidak digunakan karena kemajuan teknologi dan informasi, tapi tetap saja seorang notulis harus mempunyai keterampilan menulis dengan cepat. Yang kelima adalah bersikap objektif dan jujur. Apa yang dibicarakan itulah yang ditulis, tidak bisa ditambah, dikurangi, atau dilebih-lebihkan. Keenam, menguasai bahasa baku dan menguasai materi pembahasan. Ketujuh adalah fungsi dan kegunaan dari untuk menjadi seorang notulis adalah mengetahui kebutuhan pembaca notula. Hal ini berarti kita sesuaikan kebutuhan para pembacanya. Jangan sampai kita menulis dengan bahasa ataupun dengan kata-kata yang tidak bisa dimengerti oleh pembacanya nanti. Kedelapan, mengemukakan hasil mendengarkan dengan cepat, ringkas, dan tepat. Yang kesembilan adalah bagaimana menguasai metode pencatatan secara sistematis. Yang kesepuluh, menguasai metode pengolahan data. Yang ke-11 adalah menguasai berbagai hal yang berkaitan dengan rapat. Selanjutnya yang ke-12 adalah menyimpulkan hasil rapat. Nah, itulah hal-hal yang dapat dilakukan, yang harus diketahui dan dimiliki oleh seorang notulis untuk menjadi seorang notulis yang handal. Oke, materi-materi ini diambil dari sini ya, dari www.anugerah.info 2014 materi pembelajaran administrasi humas dan keprotokolan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.